Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit materi tentang ilmu tajwid dari dasar, yaitu tentang hukum nun mati dan tanwin. Jadi, dalam ilmu tajwid, hukum nun mati dan tanwin itu ada 5 hukum. Yang pertama yaitu idhar, kemudian idgham bil gunnah, idgham bil gunnah, ikhfa, dan iklab. Nah, setelah ini saya akan memaparkan satu persatu tentang hukum-hukum tersebut. بناديك مشتكى لعنيك وحشني الوقاء بلي مشغول بهواك على طول والليل يطول وانا مش وياك في اللياليك عمال بناديك مشتكى لعنيك وحشني الوقاء بلي مشغول بهواك على طول والليل يطول وانا مش وياك كل يوم يفوت. Baik, di sini saya akan memaparkan hukum tajwid, yaitu hukum nun mati dan tanwin. Yang pertama yaitu idhar. Idhar di sini artinya jelas. Ulangin, idhar di sini artinya jelas. Huruf idhar ada 6. Yang pertama alif, ha, kho, ain, ghain, dan ha. Kita ulangin, huruf idhar ada 6. Yang pertama yaitu alif, ha, kho, ain, ghain, ha. Jadi apabila ada nun mati, tanwin, tanwan, dan tanwun bertemu dengan huruf idhar tersebut harus dibaca jelas. Ulangin, apabila ada nun mati, tanwin, tanwan, dan tanwun bertemu dengan huruf idhar yang 6 tadi, maka harus dibaca jelas. Contohnya, minhum. Minhum, nun mati bertemu dengan huruf H. Huruf H adalah huruf idhar, maka harus dibaca jelas. Minhum, bukan dibaca berdengung seperti minhum. Tidak ya, jadi harus dibaca jelas. Minhum. Kemudian contoh lainnya, an'amta. An'amta, nun mati bertemu dengan huruf ain, maka harus dibaca an'amta, bukan an'amta. Begitu ya. Jadi nun mati bertemu dengan huruf ain. Ain itu adalah huruf idhar. Jadi harus dibaca jelas. An'amta. Kemudian contoh lainnya, yan'auna. Yan'auna, nun mati bertemu dengan huruf alif. Huruf alif adalah huruf idhar. Jadi dibacanya harus yan'auna. Jelas ya. Kemudian contoh selanjutnya, anhu. Anhu itu adalah nun mati bertemu dengan huruf H. Harus dibaca jelas. Anhu, bukan anhu. Baik, kita lanjut yang kedua. Hukum nun mati dan tanwin yang kedua yaitu idgham. Idgham di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama idgham bil gunnah dan idgham bil gunnah. Kita ulangin, idgham terbagi 2. Yang pertama yaitu idgham bil gunnah dan yang kedua yaitu idgham bil gunnah. Setelah kita mempelajari hukum nun mati dan tanwin yang pertama yaitu tadi idhar, kemudian selanjutnya kita belajar tentang idgham bil gunnah dan idgham bil gunnah, yaitu hukum nun mati dan tanwin yang kedua. Di sini saya akan memaparkan idgham yang pertama terlebih dahulu, yaitu idgham bil gunnah. Idgham bil gunnah di sini artinya yaitu memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua dengan berdengung. Kita ulangin, memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua dengan berdengung. Yang dimaksud huruf pertama di sini yaitu nun mati, tanwin, tanwan, dan
tanwun. Jadi apabila ada nun mati, tanwin, tanwan, dan tanwun bertemu dengan huruf idgham bil gunnah, maka harus dibaca berdengung. Nah, di sini huruf idgham bil gunnah itu ada 4. Yang pertama ya, nun, mim, dan waw. Kita ulangin, huruf idgham bil gunnah ada 4. Yang pertama ya, nun, mim, dan waw. Jadi apabila ada tanwin, nun mati bertemu dengan huruf idgham bil gunnah tersebut, maka harus memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua dengan berdengung. Nah, di sini saya beri contoh seperti mayyakulu. Nun mati bertemu dengan huruf ya, maka harus memasukkan huruf pertama ke dalam huruf ya, huruf kedua tersebut dengan berdengung. Mayyakulu. Tidak dibaca man yakulu, tetapi mayyakulu. Jadi memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua dengan berdengung. Baik, contoh selanjutnya seperti miwaraihim. Miwaraihim. Nun mati bertemu dengan huruf waw. Huruf waw adalah huruf idgham bil gunnah. Jadi nun mati bertemu dengan huruf waw, maka harus dibaca miwaraihim. Tidak min waro, tetapi miwaro. Nah, kemudian contoh selanjutnya mim makin. Nun mati bertemu dengan huruf mim. Huruf mim adalah huruf idgham bil gunnah. Jadi tidak dibaca min makin, tetapi mim makin. Memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua dengan berdengung. Jadi seperti itu. يجي مليون مرة لوحدي كل يوم يفوت، كل يوم يعدي بصحى فيه وبموت، يجي مليون مرة لوحدي لو سمعني صوت، قرب خد بيدي يلي دايما ناسيني. Kemudian selanjutnya idgham yang kedua yaitu idgham bila gunnah. Tadi kita telah belajar tentang idgham bi gunnah, kemudian sekarang kita belajar tentang idgham bila gunnah. Nah, idgham bila gunnah di sini adalah kebalikan dari idgham bi gunnah. Jadi idgham bila gunnah artinya yaitu memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua dengan tidak berdengung. Kalau idgham bi gunnah tadi memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua dengan berdengung. Namun untuk idgham bila gunnah memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua dengan tidak berdengung. Jadi apabila ada nun mati, tanwan, tanwin, dan tanwun bertemu dengan huruf idgham bila gunnah, maka dibaca tidak berdengung. Berbeda dengan idgham bila gunnah tadi. Nah, di sini huruf idgham bil gunnah yaitu ada 2. Huruf idgham bil gunnah huruf idgham bil gunnah ada 2. Yang pertama yaitu lam dan ro. Kita ulangin, huruf idgham bil gunnah ada 2. Yang pertama lam dan ro. Jadi apabila ada nun mati, tanwin, tanwan, dan tanwun bertemu dengan huruf lam dan ro, tidak dibaca berdengung. Begitu. Contohnya seperti mirrobbihim. Mirrobbihim. Jadi memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Huruf pertamanya adalah nun, kemudian huruf keduanya adalah ro. Jadi dibaca mirrobbihim, tidak minrobbihim atau mirrobbihim. Jadi harus jelas. Mirrobbihim. Jelas ya? Mirrobbihim. Tidak dibaca minrobbihim atau mirrobbihim, tetapi harus memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua dengan tidak berdengung. Mirrobbihim. Kemudian contoh selanjutnya yaitu milladunka. Milladunka. Jadi nun mati bertemu dengan huruf lam.
Huruf lam adalah huruf idgham bila gunnah. Jadi memasukkan huruf nun ke dalam huruf lam dengan tidak berdengung. Min ladungka, min ladungka. Tidak dibaca min ladungka atau min ladungka, tetapi min ladungka, min ladungka. Begitu, jelas ya? Jadi memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua dengan tidak berdengung, berbeda dengan idgham bi gunnah yang kita bahas di awal tadi. Nah, kemudian hukum nun mati dan tanwin yang keempat adalah iklab. Setelah kita mempelajari dari awal hukum nun mati dan tanwin, yang pertama adalah idhar. Idhar artinya jelas, hurufnya ada 6. Yang pertama yaitu alif, ha, kho, ain, khoin, dan ha. Kemudian yang kedua kita telah belajar tentang idgham. Idgham terbagi menjadi 2. Yang pertama idgham bil gunnah, hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw, yang artinya memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua dengan berdengung. Kemudian idgham yang kedua yaitu idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro, yang artinya memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua dengan tidak berdengung. Jadi idgham bila gunnah adalah kebalikan dari idgham bi gunnah. وفقلبي غرام نفسي الاقيك بقى وافرح بيك ده انا مستنيك ترجعني Nah, kemudian sekarang kita akan membahas tentang hukum nun mati dan tanwin yang keempat adalah iklab. Huruf iklab di sini ada 1, yaitu ba. Kita ulangin, huruf iklab ada 1, yaitu ba. Jadi, apabila ada nun mati bertemu dengan huruf ba, arti dari iklab tersebut adalah menggantikan suara nun mati, tanwan, tanwin, dan tanwun yang bertemu dengan huruf ba tersebut menjadi suara mim. Contohnya adalah mim ba'di. Mim ba'di adalah nun mati yang bertemu dengan huruf ba, tetapi kita menggantikannya dengan suara mim. Mim ba'di, tidak dibaca min ba'di. Kita ulangin, contohnya adalah mim ba'di. Nun mati bertemu dengan huruf ba. Jadi kita gantikan suara nun mati yang bertemu dengan huruf ba menjadi mim, sehingga menjadi mim ba'di. Mim ba'di, tidak min ba'di. بصحى وبموت يجي مليون مرة لوحدي كل يوم يفوت كل يوم يعدي بصحى وبموت يجي مليون. Nah, itu tadi adalah hukum ilmu tajwid dasar dari hukum nun mati dan tanwin. Nah, setelah kita mempelajari apa saja tadi hukum nun mati dan tanwin yang 5 tadi, maka kita sekarang akan mereviewnya atau mengulang kembali. Nah, yang pertama yaitu hukum yang pertama adalah idhar. Idhar artinya jelas. Hurufnya ada 6. Yang pertama alif, ha, kho, ain, khoin, dan ha. Kemudian yang kedua yaitu idgham. Idgham dibagi menjadi
dua, yaitu idgham bi gunnah, yang artinya memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua dengan berdengung. Hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Contohnya yaitu mayyakulu, memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua dengan berdengung. Dibacanya mayyakulu, tidak manyakulu. Nah, kemudian idgham yang kedua yaitu idgham bila hunnah, artinya memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua dengan tidak berdengung. Huruf idgham bila hunnah sendiri ada 2, yaitu lam dan ro. Contohnya yaitu mirrobbihim. Mirrobbihim, nun mati bertemu dengan huruf ro, memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua dengan tidak berdengung, kebalikan dari idgham bi gunnah. Jadi mirrobbihim, tidak dibaca mirrobbihim atau minrobbihim. Nah, kemudian selanjutnya yaitu iklab. Iklab yaitu menggantikan suara nun mati, tanwin, tanwan, dan tanwun yang bertemu dengan huruf ba menjadi suara mim. Contohnya adalah mim ba'di. Mim ba'di, tidak dibaca min ba'di, tetapi menggantikan suara huruf nun mati yang bertemu dengan huruf ba menjadi suara mim. Mim ba'di. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu ikhfa. Ikhfa artinya samar-samar. Huruf ikhfa ada 15 yang telah disebutkan tadi. Nah, contohnya apabila ada nun mati, tanwin, tanwan, dan tanwun bertemu dengan huruf ikhfa yang 15 itu, maka harus dibaca samar-samar. Samar-samar tadi sudah dijelaskan, tidak dibaca jelas dan juga tidak dibaca berdengung. Jadi contohnya min qoblik, tidak dibaca min qoblik atau min qoblik, tetapi min qoblik. لو سمعني صوت قرب خد يدي يلي دايما ناسيني في اللياليك عمال بناديك مشتاق لعينيك وحشني رؤاك بلي مشغول بهواك على طول والليل يطول وانا مش وياك. Nah, mungkin dari sini kita akhiri pembahasan kita tentang ilmu tajwid, tentang dasar yaitu hukum nun mati dan tanwin, dan selanjutnya kita akan membahas tentang hukum mim mati setelah kita belajar dari hukum nun mati ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مشتاق لعينيك وحشني رؤاك